guys, jadi kita lagi ada di Monumen Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November. Tugu Pahlawan ini adalah ikon kota Surabaya dalam perjuangan arek-arek Surabaya pada 10 November. Yuk, simak terus penjelasan kami. Saat ini kita berada di Monumen Tugu Pahlawan. Monumen ini dulunya bekas gedung Kapetai yang dihancurkan oleh sekutu pada pertempuran 1945. Mari kita ke Museum 10 November, let's go. Jadi kita lagi ada di Museum 10 November. Di museum ini menceritakan tentang sejarah peperangan 10 November arek-arek Surabaya. Let's go. Berikut adalah nama-nama tokoh yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan di Surabaya. Dan lebih dari 10.000 orang yang gugur tidak dikenal. Nah, kita sekarang sudah ada di lantai 2-nya. Di belakang kami terdapat patung yang menggambarkan semangat arek-arek Surabaya untuk mengusir penjajah. Bisa kita lihat patung ini menggambarkan arek-arek Surabaya berjuang tanpa pamrih sampai titik darah penghabisan. Di Museum 10 November, kalian bisa melihat sejarah-sejarah dan peninggalan bekas peperangan. Di museum ini juga, kalian bisa melihat bagaimana perjuangan dan semangat arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Surabaya. Di museum ini, kalian juga dapat melihat senjata-senjata, pakaian, dan alat tempur lain yang digunakan para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Saat ini ada banyak sekali arek-arek Surabaya yang tewas melawan Belanda. Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Soekarno. Dulunya Tugu Pahlawan adalah bekas gedung Gubernur Jawa Timur, yakni gedung Kapetai yang akhirnya hancur karena meriam oleh sekutu yang diluncurkan dari Pelabuhan Tanjung Perak pada peperangan 10 November. Halo guys, di sini kita berada di Siola. Siola adalah gedung yang dibangun pada tahun 1877. Gedung ini dulunya adalah pusat perbelanjaan grosir yang terpopuler di kota Surabaya pada masa itu. Halo guys, kita di sini di Museum Surabaya Siola. Mari kita masuk, let's go. Jadi, di museum ini menceritakan tentang kota Surabaya saat masa pemerintahan kolonial Belanda. Skin of a summer shade, nose dive in the floodlines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me.
Cannonball off the porch side. Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed me, you showed me love. Selanjutnya kita akan membahas tentang kia-kia atau orang biasanya juga memanggil kembang jepun di Surabaya. Kia-kia sendiri adalah sebuah pusat kuliner dan hiburan yang terletak di kawasan Surabaya yang dikenal sebagai tempat yang menawarkan beragam pengalaman gastronomi dan budaya. Tempat ini sangat populer di kalangan warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan kekayaan kuliner khas Surabaya. Pada zaman kolonial, bangsa Belanda menjadikan kia-kia sebagai sentra perdagangan dan sebagai pembatas wilayah. Belanda di bagian barat, Cina di bagian selatan, dan Arab Melayu di bagian utara. Nama kembang Jepun lebih dikenal pada saat zaman penjajahan Jepang. Kembang Jepun juga memiliki arti yaitu kembang yang artinya bunga dan Jepun yang artinya Jepang. Nama kembang Jepun adalah istilah perempuan penghibur yang dibawa oleh pasukan Jepang untuk memenuhi nafsunya dan menjadikan kembang Jepun menjadi tempat prostitusi terbesar pada saat itu. Sebelum bernama Jalan Kembang Jepun, jalan tersebut bernama Handelsstraat. Handelsstraat memiliki arti yaitu jalan perdagangan. Nama yang sesuai dengan kawasan yang menjadi jalannya pusat perdagangan bangsa Eropa. Pada tanggal 31 Mei 2003, akhirnya kia-kia untuk pertama kalinya dibuka bertepatan dengan hari ulang tahun kota Surabaya. Lokasi kia-kia memang tidak ada duanya. Semua orang bisa datang ke kia-kia, bahkan hanya sekedar jalan-jalan, memberi makanan, aksesoris, dan lain-lainnya.